Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu peserta diklat daring video pembelajaran. Baik, di materi yang pertama ini saya akan menjelaskan dan mengenalkan tentang PowerPoint. Ya, dasar-dasar dari PowerPoint. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan PowerPoint untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Tapi di sini saya ingin menyegarkan kembali atau memberikan perkenalan kembali. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih belum mengetahui tentang PowerPoint. Ya, jadi Microsoft PowerPoint itu merupakan aplikasi bawaan dari Microsoft. Biasanya dia satu paket dengan Excel, Word, Publisher, Database, Outlook, dan biasanya nama paketnya itu Office ya, Microsoft Office. Jadi sekarang pertama kita akan masuk ke aplikasi PowerPoint. Jadi caranya itu adalah, biasanya kalau Bapak Ibu guru yang belum ada PowerPoint-nya di desktop, di layar depan ini, kita pakai Start. Kemudian kita geser ke bawah sampai kita menemukan abjad P ya. Pada PowerPoint itu diawali dengan abjad P. Nah, ini merupakan bentuk icon dari PowerPoint itu, ada huruf P-nya. Huruf P, kemudian ada gambar diagram. Ya, ini saya gunakan PowerPoint 2016. Kita klik saja. Baik, nah ini dah startup dari PowerPoint ya. Jadi ini adalah tampilan awal kalau kita membuka PowerPoint-nya. Jadi di atas ini merupakan untuk kita menggunakan dokumen baru, untuk membuat dokumen baru. Sedangkan yang di bawah ini itu namanya recent atau file terakhir yang kita buka di PowerPoint ini. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat dokumen baru, maka yang kita pilih adalah yang new di sini ya. Yaitu blank presentation atau lembar yang masih blank atau kosong ya. Ya, kita double klik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari area kerja Microsoft PowerPoint. Nah, biasanya area kerja ini kita sebut dengan slide. Nanti kumpulan dari slide-slide ini akan terlihat di tab di sebelah kiri ini. Ya. Jadi akan kelihatan di tab sebelah ini. Dan ini memiliki label 1, artinya ini adalah slide pertama atau slide ke-1 ya, Ibu guru. Kemudian setelah kita membuka PowerPoint ini, hal yang pertama kita lakukan adalah ya membuat pekerjaan kita dengan PowerPoint ya. Jadi slide pertama ini juga sering disebut dengan slide judul ya, Ibu guru ya. Slide judul. Nah, ini masih dalam bentuk blank. Mungkin Bapak Ibu guru di pertama kali akan membuat file dalam PowerPoint ini, kita harus tentukan tema dulu. Kalau saya biasanya saya tentukan tema. Caranya adalah di sini ada tab desain ya. Kita klik. Nah, di sini akan disediakan banyak sekali tema ya, Bapak Ibu guru ya. Banyak sekali tema. Kalau kita klik di bawah ini maka masih banyak tema ya. Nah, kita sentuhkan saja, dia akan berubah ya. Lembar kerja kita akan berubah sesuai dengan tema yang kita sentuh. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, dia akan berubah menjadi sesuai tema yang kita pilih. Jadi
Nanti slide selanjutnya pun akan mengikuti tema yang kita pilih ini. Nah, di sini ada namanya text box. Ini namanya text box ya. Kotak teks ya. Jadi di tempat kita untuk mengisi tulisan dalam PowerPoint itu namanya text box. Kita klik di dalamnya, kita bisa mengisi dengan tulisan ya. Misalnya ini adalah judul ya. Nah, di bawah text box judul ini ada subjudul, text box subjudul. Kita isi di sini misalnya dengan deskripsi dari judulnya, pembahasan singkat dari judulnya, atau bisa juga dengan author atau pembuat atau presenter dari PowerPoint ini misalnya. Nah, seperti itu. Subjudul. Ya, di desain ini juga ada, kita temukan ada slide size ya, ukuran slide. Jadi kalau kita lihat ini adalah ukuran 16:9 ya. Ini widescreen. Ini ukuran 16:9. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mau ukuran yang berbeda, misalnya 4:3, bisa diklik di slide size. Ini ada 4:3. Kita lihat aja. Nah, ini adalah ukuran 4:3. Jadi kalau di layar LCD kalau kita putar itu dia masih menyisakan sisa di pinggir-pinggirnya biasanya. Sedangkan kalau yang ukuran 16:9 ini dia akan penuh atau full satu LCD. Jadi lebih baiknya sih saya rekomendasikan pakai yang 16:9. Nah, jadi di text box ini kita bisa geser sana kemari ya. Mungkin penempatan judulnya kurang bagus di sini, bisa dipindahkan. Ini kan bisa bawahnya dan sebagainya, seperti itu ya. Guru. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua. Bagaimana cara kita untuk menambah slide? Jadi ada dua cara ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah kita klik slide aktif ini kan, kalau slide ini ada garis merahnya di pinggir, ini artinya bahwa slide 1 ini sedang aktif atau sedang kita kerjakan. Jadi cara yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, kita lihat, kita klik di slide satunya, kemudian kita tekan enter di keyboard. Dia akan bertambah. Jadi 2 slide di sini. Nah, sekarang slide 2-nya aktif ya, karena ada border atau garis pinggir merah ya. Kalau kita ingin kembali ke slide pertama, kita tinggal klik slide pertama. Nah, slide pertama aktif dan sini akan tampil. Kita klik slide kedua aktif, di sini tampil slide kedua. Cara yang lainnya adalah dengan menu insert. Kita ke menu insert. Kemudian di sini ada new slide. Kita klik saja new slide. Nah, dia akan bertambah ke bawah. Seperti itu. Nah, slide kedua ini adalah kita masuk ke slide pembahasan. Jadi bentuk layout dari slide kedua ini akan berbeda dengan slide judul. Slide judul tadi bentuknya text box-nya seperti ini. Ada 2 text box-nya ya, besar, dan ada subtitle-nya di bawah, subjudulnya. Kalau slide pembahasan, dia ada di atas ada slide untuk judul pembahasan. Kemudian di bawahnya ada text box yang besar, itu untuk text box penjelasan ya Pak Ibu Guru. Dan layout ini bisa kita ubah-ubah. Caranya itu adalah dengan ke menu format, caranya itu adalah dengan ke menu home ya, ke home ya, tab home. Di sini ada layout. Kita klik layout, ini ada banyak macam jenisnya.
Ya, kalau layout yang ini disebut dengan satu konten. Jadi kita bisa ngasih judul di sini. Dan kontennya hanya satu ya. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan ada layout dengan menggunakan dua konten. Nah, seperti ini. Di konten. Jadi kita bisa di sini bisa mungkin kontennya teks, di sini teks, di sini bisa gambar. Kita di sini bisa kita insert gambar. Ya. Dan ada layout comparison namanya. Ini untuk perbandingan. Biasanya kalau belajar bahasa Indonesia kita bisa menggunakan ini misalnya untuk membandingkan berita ya. Tuh, di sini ada berita 2. Nah, di sini isi berita 1. Isi berita 2. Jadi kita tampilkan di layar LCD. Nanti kita bisa minta siswa apa perbandingan dari dua berita ini. Gitu. Sini ada banyak hal ya. Ya, itu saja ya untuk perkenalan area kerja dan bagaimana desain area kerja.